Oke, selamat pagi waktu Indonesia ya. Di sini gue senang banget ketemu reunian lagi ya. Kemarin setelah sama Vicky, teman SMP, SMA gue juga. Ini juga sama. Pernah satu kelas juga, satu ekskul, dan satu organisasi. Ini seingat gue, mungkin banyak banget momennya sebenarnya bareng sama Adil ini. Rumahnya juga deketan. Gue di Bogor Barat dan Adil kebetulan di Ciomas. Bener Adil? Ya, Bener ya, betul. Adil di Ciomas ya. Oke, dan guys sekali lagi namanya Adil Fajar, tapi biasanya gue panggilnya Adil dan welcome viewers gue di sini di episode 15 gitu ya. 15 atau 16 nih ya, nanti gue lihat lagi karena udah banyak nih orangnya gitu ya. Nah, Dil, gue pengen cerita sebenarnya lo dulu di baseball posisinya apa di organisasi kita di MPK, lo pegang jabatan apa ya kan? Tapi nggak seru kalau gue cerita. Biasanya gue mempersilahkan guest speaker gue yang intro nih, gitu ya, Dil ya. Jadi gue akan kasih lo satu menit buat intro. Siap, Dil? Oke. Oke, siap. 1 menit buat lo, Dil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara Farid nih. Mas Farid aja ya sekarang udah sukses di US. Sebelumnya gue memperkenalkan gue Adil Fajar. Sekarang gue sudah bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan dulu kalau kita tarik ke belakang, gue sama Farid itu satu kelas pernah, satu ekskul pernah, satu organisasi pernah. Jadi di situ banyak ya pengalaman-pengalaman. Dulu gue di baseball shortstop dan Farid itu pitcher. Nah, gue di MPK sesuai request tadi, gue di komisi D ya, ngurusin agak lupa juga. Jadi Gue juga gue lupa. dulu kuliah di Bandung. Bandung. Dan alhamdulillah sekarang udah berkeluarga. Mungkin itu Oke, aja perkenalannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil siap. diskusi. Siap, pasti sih gue tanya dia. Tapi tenang, gue gak langsung nanya nih. Ini masih di bagian lu, Dil. Sorry, Dil, gue make sure. Dulu di Bandung, kalau nggak salah, ITB ya, Dil? Betul betul di ITB. ITB ya? Jurusannya, Dil? Jurusan S1 lu? Jurusan teknik geologi Ah, pantas yang aja. ngurusin batu-batuan lah. Batu-batuan. Justru, maksud gue kan Iya. relate ya sama kerjaan sekarang kan. Maksudnya masih satu satu jalur nih, ya kan? Satu path, gitu kan. Nah, memang mungkin passion lu udah di science ya, khususnya di IPA, dan lu nggak murtad, Dil. Gue IPA-nya murtad, Dil. SMA IPA, kuliahnya sosial, pajak, sama akuntansi. Nggak nyambung memang jatuhnya. Jadi salut sama lu, Dil. Lu tetap on the track. Oke, Dil. Ini masuk ke bagian intinya. Gue akan kasih 2 menit, Dil. Silahkan cerita ya, Oke. insight tentang leadership ala Adil nih. Jadi nanti begitu lu lihat 2 menit, ya timernya, gue akan bilang speed lead ala Adil. Gitu ya. Nanti lu langsung cerita. Oke, Dil? Oke, siap ya. Speed lead ala Adil. Silakan. Oke, kalau kita ngomongin masalah leadership atau manajemen itu pasti berkaitan dengan organisasi ya. Kalau pemikiran gue, dulu memang gue sempat zaman SMP atau SMA pernah jadi ketua kelas, manage satu kelas dan tapi kalau experience yang paling benar-benar experience buat tentang leadership atau organisasi itu pas kuliah. Jadi gue di situ masuk himpunan dan ya di himpunan juga ada sebagai punya ada apa ya jabatan tentang kealumnian dan yang paling berkesan menurut gue waktu zaman gue mengkonsepkan suatu acara ketika mau penerimaan anggota himpunan baru lah, kaderisasi kalau di gue namanya. Jadi itu benar-benar dipikirkan bagaimana manage 80 orang agar tetap safe dan juga apa yang mau kita sampaikan itu masuk ke dalam mereka. Itu kita punya tim ada namanya konseptor yang tiap hari itu rapat sampai jam 2 pagi. Nah, di situ kita benar-benar prepare semuanya dari misalnya kita jalan long march, kita pikirin plan A, plan B, plan C segala macam. Tadi seperti lo udah sebutin juga bahwa ketika kita manage atau manajemen itu masalah planning dan kita berpikir secara objektif dan logika ya menurut gua. Jadi ketika lo berpikir logika lo jalan,
objektif lu jalan dan lu punya plan, insya Allah tujuan lu bakal tercapai ketika lu masalah manajemen. Dan leadership itu tentang lu gimana menerima masukan dari orang, kemudian lu bisa menjalankannya dan lu bisa juga gimana memilih mana yang benar secara objektif dan mana yang kurang benar. Dan karena semakin dewasa itu benar dan salah itu semakin apa perspektif lu masing-masing lah pokoknya. Itu pandangan gue, Rit. Karena Pas waktunya banget, terlalu Dil. Pas pendek, banget. jadi singkat aja ya. Gila, gila. Napas dulu, Dil. Ya. Kalau Mungkin misalnya experience kan itu banyak banget ya pasti. Segala banyak, hal tuh banyak, banyak, yang banyak. poin titik kehidupan itu pasti ada namanya pengalaman. Entah itu Pasti. manage lo di rumah, manage di Betul, kampus, kantor, dan betul. tapi itu Hampir di penting semua lingkungan ya, Dil, dasar. ya. Kepake ya, leadership dan manajemen. Setuju nggak, Dil? Tuh. Oke, nah, Dil, sebelum gua masuk ke 2 menit Tuh. gua, kan ini selanjutnya gua nih ya, gua punya 2 menit buat follow up dengan pertanyaan ya. Gua mau komen dulu sedikit ya. Gue setuju Dil, kalau himpunan mahasiswa di ITB itu kuat banget Dil. Gue tahu itu, gitu. Gue sering dengar cerita dari teman-teman gue di ITB. Mungkin nggak cuma di ITB sebenarnya di semua kampus ya. Kebetulan aja gue sering dengerin dari teman-teman di ITB itu beneran kayak buyutnya. Gak cuma seangkatan tapi sama alumni. Dan begitu gue dengar lo sempat punya pengalaman untuk bisa dibilang kayak reach out alumni ya Dil ya, lu yang handle nih gitu ya. Dan kaderisasi tadi itu menurut gue cakep, dan ini yang akan gue tanya nih Dil ya. Gue akan masuk ke 2 menit gue ya, oke. Nah, sip. Oke, siap Ya. Dil. Dil, gue mau nanya yang pertama Dil, kenapa sih Dil sepenting itu kaderisasi di kepemimpinan? Maksud gue nggak bisa satu orang ini, si pemimpin ini tuh terus-terusan leading timnya Dil, kenapa harus ada kaderisasi menurut lo? Nah, menurut gue ya emang kan di himpunan itu kan ada periodenya ya. Orang-orang juga pasti Periode. pengen lulus dengan itu dan sesuai pasti himpunan atau organisasi dia punya ADART yang di mana masa menjabat seseorang itu kan ada berapa tahun. Dan untuk meneruskan itu kita perlu namanya kaderisasi, menyampaikan nilai-nilai yang kita punya sebagai anggota himpunan lama kepada calon anggota yang baru. Nah, caranya bagaimana itu tergantung masing-masing angkatan biasanya. Jadi kita kalau geologis kan kita harus bisa ilmu lapangan lah, kita bisa uh, kita mengajarkan tentang kita ke lapangan bagaimana, terus kita mengajarkan bagaimana solidaritas, bahwa kita nggak boleh ninggalin satu sama lain, nyasar lo gimana gimana caranya lo mapping di lapangan dan segala macam. Oke, Itu singkatnya. cakep Dil. Berarti 2 poin ya. Satu sebenarnya karena mandat ya Dil ya, mandat dari ADART gitu ya, anggaran dasar atau aturannya gitu ya. Yang kedua karena memang kebutuhannya perlu ada orang yang bisa nerusin gitu ya. Dan karena Betul. himpunan di lo itu memang tugasnya juga relate sama kerjaan apa tugas kampus gitu ya, bisa mandiri di lapangan gitu ya, dan yang lainnya, makanya penting banget tadi kaderisasi. Nah, walaupun waktunya habis nih Dil, gue punya satu pertanyaan lagi. Sorry gue riset aja di sini. Nah, Dil, itu kan pengalaman lu waktu 2000 berapa Dil? Ingat nggak lu kuliah kapan Dil? 2009 ya Dil? 9? Gue pas jadi himpunan 2010 lah, 2010 10 ya? 11. 10 11 lah kira-kira Dil ya. 10 11 ya. Dan ini kayaknya kan udah 10 tahun yang lalu gitu Dil ya. Nah, pertanyaan gue adalah momen-momen di saat lu dulu itu kayak apa namanya leading teman-teman gitu ya, leading tim gitu kan. Gue pengen nanya sebenarnya. Ini kan mungkin yang nonton juga ada yang masih kuliah ya dilihat, mungkin ada yang masih sekolah juga gitu. Dan pastinya ada yang udah kayak kita juga gitu, ada yang udah kerja dan yang lain. Pertanyaan gue gini, ada nggak sih Dil itu yang pas kita kerjain waktu kuliah itu, gitu ya, himpunan-himpunan itu tuh insight-nya masih kebawa Dil sampai sekarang. Maksud gue kayak value-value-nya gitu Dil, terus mungkin kayak apa namanya insight-nya gitu dari manajemen, leadership atau solidaritas yang tadi. Silakan Dil. Nah, banyak sih kalau menurut gue Banyak. tadi yang seperti lu bilang solidaritas itu kan pasti berguna banget ketika lu kerja ya. Gimana lu saling membantu rekan kerja lu yang Hmm. misalnya membutuhkan apa. Karena kalau misalnya kita kerjaan kalau dalam satu circle itu nggak enak gitu, maksudnya ada Ya. selek-selekan ke segala macam. Hmm. Itu kerjaan lu jadi nggak maksimal, kerjaan tim lu jadi nggak maksimal. Jadi perlu ada namanya komunikasi, kerjasama dan saling percaya. Itu salah satu value yang awalnya dulu gue dapetin di himpunan.
selain itu kan soft skill juga paling penting, gimana kita berkomunikasi dengan orang tanpa harus kita nggak nyakitin lah. Kata-kata pemilihan kita juga, pemilihan kata-kata kan ketika kita mau menyampaikan ke junior dulu Ya, pasti itu udah dipikirkan baik-baik. Dan juga ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu pasti perencanaannya kita pikirin matang-matang, itu juga diterapin di lingkungan kerja dan pasti bakal ke bawah. Walaupun secara ilmu teknisnya nggak ke bawah, tapi tadi yang lo bilang manajemen, organisasi, dan soft skill itu yang ke bawah sampai lu tua dan bakal betul. terbiasa artinya. Karena kita sering melakukannya dulu, maka lama-kelamaan jadi terbiasa seperti itu. Oh, Gitu. cakep Dil. Gue nggak dengernya ngerasa bangga gue pernah satu MPK sama lu Dil ya. Karena maksud gue gini kan kita tempat kuliah udah beda Dil ya. Lu di Bandung, gue di Tangerang Selatan waktu itu kan di STAN Dil gitu ya. Jadi kita ketemu paling kalau ada acara di Semansa ya di SMA. Terus kalau nggak ada event apa ya baru mungkin ketemu lagi gitu ya. Jadi maksud gue kan sepanjang itu kan gue nggak secara detail gitu kan. Terus perjalanan dulu kayak apa gitu, dan begitu gue dengar A B sampai Z tadi gue aduh seneng banget gitu Dil. Karena gue setuju banget 200% mungkin gue berani bilang. Kenapa? Karena 3 poin dari lu tadi gitu ya. Insight-insight yang himpunan pada saat kuliah itu tuh bisa ke bawah sampai kapanpun, at least solidaritas gitu ya, teamwork sama orang lain. Terus gue suka banget tuh tadi ngangkat pemilihan kata untuk menyampaikan informasi atau komunikasi, karena orang beda-beda ya dilihat, kalau salah-salah nyampein ya udah end gitu kan, kira-kira gitu ya. Terus tadi lu bilang juga yang kayak manajemennya, terus udah gitu juga kaderisasi, dan yang tadi yang lu udah angkat sebelumnya itu menurut gue bagus gitu ya. Oke Dil, ini makasih banget, intronya udah, insight-nya udah Dil ya. Gua follow up juga udah. Nah sekarang kita ke bagian konklusi nih Dil ya, dari lu lagi nih gitu kan. Promnya atau pertanyaannya Dil, uh, menurut lu Dil, dari kapan sih orang-orang ini khususnya mungkin yang masih pada sekolah kuliah gitu ya, harus berani mulai berorganisasi Dil? Entah itu di himpunan, entah itu di lingkungannya gitu ya, atau gimana. Jadi maksud gue harus dari kapan gitu, karena kan mungkin gak semua orang berani untuk nyemplung kayak lu Dil gitu ya, berdepan dengan banyak orang, harus manage waktu gitu Dil. Silakan Dil, ada komen nggak Pak? Kalau menurut gue sih buat kita berorganisasi itu tiap saat perlu, dan mungkin awalnya dulu zaman SMP kan sudah mulai ada namanya OSIS ya. Oh Itu iya, bisa kita coba. Kemudian yang paling banyak nanti kita berkomunikasi atau berorganisasi itu biasanya zaman kuliah. Lu cobalah di situ karena kuliah itu persiapan ke dunia kerja. ya, Gimana lu bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan di kuliah, apalagi kita bisa kenal orang-orang yang beda jurusan, kita tahu karakter-karakter orang, itu dipelajari di kuliah. Dan nanti ketika lu udah kerja, dunia kerja itu keras, jadi lu harus bisa beradaptasi di situ. Kalau kuliah kan mungkin nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada deadline Dil, nggak ada deadline. segala macam, nggak ada deadline, nggak ada bos segala macam kan. Kalau di Iya, iya, iya. kerja lu harus bisa beradaptasi lah. Pertama kali Oh, lu beradaptasi, lu mencoba berkomunikasi, belajar manajemen itu ya. paling penting utamanya pas kuliah. Jadi manfaatin waktu Oke, kuliah teman-teman gitu. oke. Jadi kalau gua boleh nge-recap nih Dil gitu ya, SMP SMA mulailah ngeraba gitu Dil ya, ngeraba Iya, organisasi ya, betul. entah itu ikut OSIS, entah itu ikut ekskul yang ada Ekskul. strukturnya Ya. gitu Dil ya, yang pokoknya yang ada orangnya lah, ada timnya lah gitu ya. Dan tujuannya itu sekali lagi ngeraba dulu gitu ya. Nah pas kuliah itu baru tuh mulai secara ofisial ya Dil ya, mungkin jadi apa, jadi kadif atau apa dan yang lain istilahnya gitu. Dan gue setuju di kuliah ini krusial, karena di kuliah ini kan orang udah dewasa Dil ya, udah lewat 18 tahun semua kan gitu, dan itu semua open minded, pikirannya macam-macam gitu kan, backgroundnya dari daerah gitu, campur-campur ada di satu tempat, tempat belajar yang bagus menurut gue benar di kuliah. Dan gue setuju juga sama lo pada saat habis kuliah, nah itu baru welcome to the jungle ya. Kalau misalnya ngantor kerja tuh udah terasa tuh ya kan, semua hal yang secara realita tuh harus memang kata lu tadi kuncinya adaptasi gitu deh lah kira-kira ya. Oke, Dio, makasih banyak sekali lagi insight-nya ya. Pastinya ini manfaat, dan gue sih pengen bikin title sama deskripsi ini buat yang masih sekolah sama kuliah nih. Ayo dong secepatnya berani buat berorganisasi, karena siapa tahu setelah lu beres kuliah kan kerja ya kan, atau berorganisasi. Jadi memang harus
mulai secepatnya, ya, asap lah kira-kira. Deal, lu sehat-sehat ya. Salam buat keluarga, lancar-lancar kerjaan lu dan semua kegiatan yang lo akan lakuin ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ketemu ya, Dil ya, pas gue balik ya. Oke, siap, siap, Rit. Semoga sehat selalu juga. Amin. Semoga lancar kuliahnya. Amin, amin. Makasih banyak ya, Dil. Oke. Kalau gitu, viewers gua, makasih banyak. Sekian dulu episode 16 ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.